Kenapa kita kombinasi seperti itu? Jadi kaitannya dengan pembentukan KPU RI berwenang membentuk timsel dan proses itu sudah dilakukan. Kami berlima sudah dilantik pada tanggal 5 Februari 2023 di Jakarta yang disertai dengan pembekalan. Hari ini tanggal 5 sampai 7 kami pembekalan, tanggal 8 kami balik, tanggal 9 kami langsung bekerja ini. Jadi ini adalah memang tahapan pertama, dan ini bukan hanya di Kepri, seluruh tahapan di 20 provinsi yang komisioner KPU-nya berakhir masa jabatannya Mei 2023 itu proses pendaftarannya itu dimulai bersamaan, yakni besok tanggal 10 Februari ada 2 kegiatan sekaligus. Yang pertama adalah pengumuman pendaftaran, yang kedua adalah juga pendaftaran itu sendiri yang akan berakhir sampai 21 Februari tahun 2023. Jadi bagian rangkaian kegiatan kita dalam hal pengumuman dan pendaftaran, kita sengaja mengundang teman-teman rekan-rekan media yang ada di Kepulauan Riau, khususnya yang ada di ibu kota provinsi, informasi yang lengkap sehingga ini kita bisa memenuhi apa yang menjadi tugas dari KPU Republik Indonesia, yakni mendapatkan nanti akhirnya adalah 10 kandidat pemilihan KPU Republik yang terbaik tentunya. Semakin banyak pilihan, tentu yang kita saring adalah yang terbaik, yang memenuhi syarat. Nah, tadi agar kita menjadi mudah, kami dari tim sel sudah menyiapkan bahan yang sudah kita distribusikan kepada saudara sekalian, yakni tahapan runtutan mulai dari posisi kita. Sekali lagi, posisi tim sel adalah kepanjangan tangan dari KPU RI dan harus bertanggung jawab terhadap KPU RI itu sendiri, karena kami yang membentuk mereka, yang melantik juga mereka, dan bertanggung jawab kepada mereka dengan masa jabatan mulai dari Februari, Maret sampai April. Kami 3 bulan saja. Setelah nanti tahapan akhir dari tugas kita merekomendasikan 10 kandidat komisioner KPU Kepri sudah kita serahkan kepada KPU Pusat, maka berakhir juga tugas kita. Karena beberapa provinsi ada yang 7, kalau Kepri ada 5, itu sesuai juknis yang kita terima. Tahapannya mungkin secara garis besar kita sampaikan adalah: pertama, kita sebanyak-banyaknya menjaring calon komisioner terbaik yang memenuhi syarat, diantaranya adalah usianya sudah 35 tahun lebih dan seterusnya. Ini formnya sudah lengkap, termasuk juga tadi oleh Ibu Dr. Indang Sulastri. Sebelum acara ini kita sosialisasi kepada seluruh OKP, Ormas, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kita sudah ada secara detail sekali oleh Bu Endang tadi disampaikan dokumen-dokumen apa yang dilakukan. Nah, pada kesempatan ini kita timsel KPU Kepri ini bersama timsel 20 provinsi yang lain melakukan tahapan di waktu yang sama dengan program kegiatan yang sama juga, dengan aturan main yang sama juga, dimulai tentu dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai acuan dasar kita, kemudian Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2023 sampai seterusnya diberikan kepada kita, yakni petunjuk teknis atau juknis yang kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan di media, dengan harapan nanti informasikan kepada masyarakat, kepada publik, sehingga mereka akan mendaftar dengan informasi yang Bapak Ibu sampaikan melalui media masing-masing, baik cetak ataupun elektronik, kira-kira seperti itu. Nah, ini sebagai pengantar kita, tadi saya lanjut dimiliki, KPU RI membentuklah kami dengan pertimbangan-pertimbangan yang tentunya sudah ada di KPU RI itu sendiri. Nah, ini posisi itu kita sebanyak-banyak menjaring, tapi di terucut itu akan difilter karena aturan mainnya adalah yang lulus seleksi administrasi itu dari seluruh yang mendaftar, mengupload, kemudian
kemudian kita ada 4 kegiatan. Yang pertama itu tidak sesuai, yang ketiga absah dan tidak absah, dan yang keempat adalah juknis KPU. Contohnya, bagaimana kalau nilai admin semuanya memenuhi, tetapi memenuhi semua? Bagaimana cara membedakannya? Satu, urutannya pendidikannya. Kalau pendidikan seorang calon, teman-teman yang ingin menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, itu yang pertama. Kepri. Kepulauan Riau. Kepulauannya ketinggalan ya tadi. Oh ya, kayak ikut. Yang kedua, di dalam tahapan kami yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua tadi, ada beberapa tahapan setelah pendaftaran, seleksi administrasi. Apabila jumlahnya lebih dari 50, maka kita akan sampaikan ranking tadi berdasarkan penilaian-penilaian yang sudah disampaikan, sehingga menjadi 50 yang akan mengikuti seleksi tertulis dan psikologi. Dari seleksi tertulis dan psikologi itu, berdasarkan nilai yang saya kira juga objektif, kita akan menjadikan 20. Nah, dalam 20 ini kami juga berharap bahwa teman-teman media bisa ikut serta memberikan masukan terhadap nama-nama yang nantinya akan muncul 20 besar itu. Ini sangat penting. Karena apa? Karena masukan dari masyarakat, termasuk dari media, itu akan menjadi bahan bagi kami untuk melakukan seleksi wawancara sehingga memunculkan 10 besar. Kami di Timsel semua berharap bahwa 10 besar yang kita setorkan ke KPU RI itu memiliki bobot yang seimbang. Artinya, siapapun nanti atas dasar pertimbangan dari KPU RI kemudian memilih 5, itu semuanya pantas, layak, kompeten, dan juga memiliki kapasitas yang cukup baik untuk menjadi anggota KPU provinsi. Dari sini, putra-putri terbaik yang dari Kepri ini bisa mengisi, makanya ini terbuka untuk seluruh warga Pulau Kepri yang memenuhi syarat dari surat keputusan KPU nomor 068 tahun 2023. Terima kasih Pak. Silakan. Ini ada senior, ada Rita, yang nomor Rita. Ya, kemudian ada Aspangel. Era apa? 25 ya. Izin, saya Rita dan dari RRT Mina. Ini kan cuma totalnya cuma tanggal 10 sampai. Jadi mau tahu siapa daftarnya. Bisa wawancara sama siapa? Itu kan 35 kabupaten kota, ya kan? Kemudian Jawa Barat itu juga 7. Jadi yang penduduknya banyak, kabupaten kotanya banyak, itu ditentukan jumlahnya itu ada 7. Jadi antara 5 sampai 7. Maka disertakan SK sebagai PPS. Pernah menjadi pemantau, disertakan juga SK tentang ataupun ketentuan ketetapan dia sebagai pemantau, termasuk sertifikat dari pemantau itu, karena pemantau kan harus terdaftar di Bawaslu, ada sertifikatnya. Ya seperti itu. Itu pengalaman itu mendapatkan nilai. Tapi nilainya cuma 1 ya teman-teman sekalian. Misalnya dia menulis jurnal banyak, apakah semuanya itu nanti dikumpulkan pada jurnal ini nilainya sekian? Enggak, cuma 1 yang tertinggi yang dipakai. Gitu. Misalnya dia S1, S1-nya tuh SH, SIP, SE. Wah, saking gembarnya ya S1 banyak, ya tetap 1 gitu. Ya. Tertulis dan psikologi, maka kemudian di situ dipotong, di ranking menjadi 50. Dari 50 setelah dites
dan juga CAT tadi, CAT dan psikologi berdasarkan nilai itu di ranking menjadi 20. Jadi 50 berapa banyak pendaftar? 50. Seandainya nggak sampai 50 Bu pendaftar misalnya ya, karena udah takut dengan persyaratan, materinya banyak, periksa kesehatan, ngabisin duit, ngirim apa gitu ya, siapa tahu. Tapi nyatanya nggak pernah, yang sepanjang pengetahuan saya nggak pernah ada yang kemudian hal tersebut menggugurkan. Kalau nggak ada sampai 50, ya yang memenuhi persyaratan administratif itu yang ikut seleksi CAT berikutnya, gitu. Tetapi minimal itu harus 20. Kalau nggak nyampe 20, kita lakukan perpanjangan. Nah, gitu. Mudah-mudahan di sini nggak sampai ada perpanjangan. Ya, mudah-mudahan di sini nggak sampai perpanjangan. Sama Pak Baik ya, kalau bisa tuh wartawan itu juga penting loh untuk bisa menjadi komisioner. Gajinya berapa Bu? Besar pokoknya. Nah, gitu. Ya, kalau dengan media, dengan gaji wartawan kira-kira besaran KPU provinsi, udah. Ya, dapat mobil dinas. Oh, kan? Ya kan? Mobil dinas, ada sopirnya gitu. Ya, terus apa lagi Pak? Dulu waktu jadi anggota KPU. Nah, misalnya ada honor-honor, ada tugas ke Jakarta, dapat kan? Nah, makanya daftar semua yang ada di sini nggak apa-apa. Kami senang sekali. Karena apa? Karena wartawan itu tetap dibutuhkan ya di KPU itu. Terus terang aja zamannya saya ingat nggak ada namanya Pak IDDT, Idrus Deputi Artel. Nah itu adalah wartawan. Karena apa? Yang bisa membina hubungan, relasi, humas, ya kan? Itu wartawan yang paham juga. Dan wartawan kan paham juga tentang pemilu. Makanya nanti misalnya di dalam CV-nya itu misalnya pernah menjadi wartawan khusus pemilu, des pemilu, disertakan juga itunya kan gitu. Ya, mudah-mudahan adalah di antara sekian banyak ini yang hadir, ada yang mendaftar sebagai anggota KPU. Ya, nominalnya nggak perlu disebutkan, tapi yang jelas cukup, cukup besar ya. Saya kira itu. Kalau zamannya saya kecil, ya benar zamannya saya kecil. Saya itu dulu KPU RI menangani seluruh wilayah Indonesia itu cuma 12.500.000. KPU RI potong pajak saya nerima 10.800.000. Itu Pak Nariman berapa Pak waktu itu? 2 juta? 2.700.000 dulu. Sekarang udah berlipat-lipat ya Pak ya. Di kabupaten aja udah 8 juta ya Pak kalau nggak salah. Ada pensiun nggak Bu? Kecil ya? Ada pensiun nggak Bu? Namanya bukan pensiun, ya, namanya uang apa Mas? Uang tolak? Bukan, uang JHT? Ya pokoknya apalah gitu ya, yang jelas ada uang penghargaan. Nah, kalau di KPU judulnya itu bukan honor, bukan gaji, namanya uang kehormatan. Apa hebatnya tuh? Namanya uang kehormatan. Dulu saya suka selalu bilang uang kehormatan yang tidak terhormat. Oke ya teman-teman sekalian, semangat lah pokoknya. Saya mohon bantuan, benar-benar kami semua mohon bantuan teman-teman bisa mensiarkan itu ya, supaya semakin banyak terdaftar, semakin banyak pilihan, semakin banyak alternatif, semakin kita bisa mendapatkan calon-calon yang terbaik. Gitu. Makasih. Pas komisi ini dijemput pakai mobil sama komisioner yang nggak bisa daftar lagi. Jadi bilang gini, mantap sekarang nggak kayak kita dulu, mobil tak jelas, mobilnya pun 3 harus orangnya 5. Dia bilang apa? Yang bikin kita rasanya gimana ya Pak Liman? Memang kenapa? Kami pas
dapat 3 bulan menjelang berakhirnya masa jabatan kayak gitu. Jadi ini maksudnya apa poinnya menjawab tadi? Beruntunglah komisioner yang mau daftar ini, itu poinnya. Sedangkan yang sudah menjabat kayak Bu Ketua yang sekarang Pak Arison itu baru periode, itu belum pernah ketemu Fortuner itu. Pas 3 bulan terakhir menjelang berakhirnya masa jabatan dapat gitu, jadi 3 bulan saja. Nah tentu kalau ditanya ini karena barang kelihatan ya, yang menjelaskan yang kelihatan. Kalau yang kelihatan ya saya nggak tahu. Yang kelihatan mobilnya baru. Jadi tentu berbahagialah siapapun nanti yang menjadi menurut ini karena mobilnya sudah menanti itu yang baru. Terus yang kedua mungkin lebih substansi saja. Mengapa kok ada kebanggaan? Tadi dari Bu Endang dan saat barusan menjelaskan dari aspek material. Sesungguhnya KPU ini kadang aspek non materialnya. Pak Sabta, Pak Ridal Nambe, saya, Bu Endang yang pernah di dalam penyelenggara pemilu itu ada dia apapun ceritanya ada kebanggaan. Ini yang kita agak sulit mengukur. Nah, karena ketika kita ya bisa menjadi kebanggaan bahwa satu siapapun pemimpin baik dari daerah ataupun sampai ke pusat kita punya tanda tangan di dalamnya. Nah, ini kebanggaan yang nggak bisa terukur dari secara materi. Nah ini memang ya satu hal kita yang tadinya biasa saja begitu komisioner itu tentu tanda tangannya menjadi menentukan arah kepemimpinan daerah maupun nasional. Ini yang memang harus kita akui ada kebanggaannya dan bisa kita ceritakan seumur hidup pada keluarga anak cucu kita. Dulu ayah juga pernah di demo habis-habisan, tapi tanda tangannya juga ikut. Waktu Pak SBY jadi presiden itu ada tanda tangan ayah di dalamnya. Satu saja kabupaten kota nggak bisa. Kamu dapat silakan. Ya, silakan. Yang mendaftar, yang kedua pengalaman kepemiluan. Dari pendidikan dan pengalaman kepemiluan ini, kalau benar-benar dia memiliki pendidikan yang linear terhadap kepemiluan, misalnya hukum, fisik dan yang lainnya, ketika dia berorganisasi di mana-mana kan itu kan secara tidak langsung dia mengalami pendidikan, pengkaderan, kemudian mendapatkan materi-materi pendidikan di pelatihan dan segala macam. Itu nanti yang akan dia tuangkan di 5.000 karakter esai. Nah ya, di situ 5.000. Tadi kan ada soalnya ada 100 ya, 100 pilihan ganda, 5 esai. Nah, orang seperti ini, 5 esai ini dia akan bisa menceritakan dengan baik bahwa saya pernah begini, karena yang ditanyakan nanti pengalaman, kemudian kepemimpinan, kemudian tentang berorganisasi, bermasyarakat. Kalau Bapak Ibu yang di sini, kebetulan karena saya juga ngajar PPKN, PS Sejarah, Sosiologi, pertanyaan-pertanyaan ini akan banyak tentang kepemiluan, kewarganegaraan, sistem politik Indonesia, demokrasi di Indonesia dan demokrasi di ASEAN, demokrasi di luar negeri. Ya, jadi materinya kira-kira seperti itu. Tapi saya tidak bisa menyampaikan ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, tetapi terkait itu. Ya, terkait itu. Di situ nanti tidak akan ditanyakan terkait pertanian, mungkin tidak. Tetapi akan ditanyakan terkait ketahanan pangan. Jadi isu-isu yang aktual, yang sedang ada, kemudian yang lagi berkembang di masyarakat, itu nanti akan ditanyakan. Kemudian kalau Bapak Ibu secara spesifik punya pelatihan khusus kepemiluan, tentu saja orang-orang ini sudah tahu kira-kira pertanyaannya nanti apa, isi-isinya nanti seperti apa. Yakinlah bahwa sejarah pemilu itu pasti ada di pertanyaan itu. Sejarah pemilu Indonesia pertama kapan? Ya, yang pertama. Kemudian demokrasi di Indonesia pembagiannya seperti apa, sejarahnya seperti apa, itu nanti akan ada di situ. Kemudian tokoh-tokoh pemilu, tokoh-tokoh demokrasi, tokoh-tokoh berpengaruh ya. Nah, karya tulis ilmiah ini yang tadi juga berpengaruh untuk nanti di penilaian. Makanya nanti covernya itu harus jelas, ISBN-nya harus jelas, halaman depannya harus jelas. Saya kira itu Bapak Ibu terkait dengan yang tadi itu semuanya sudah dijelaskan Bu Endang. Jadi saya kira sudah sangat jelas terkait dengan tahapan mana yang lebih dari 50, mana yang 50 orang, mana yang 20, mana yang 10 dan mana yang sisa 5. Jadi tahapannya sebenarnya seperti itu aja.